Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fadli Rosid, yang pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan proses produksi raw meal system untuk memproduksi raw meal atau tepung baku yang akan diumpankan ke dalam proses pembakaran di kiln system. Ini adalah salah satu contoh untuk proses produksi penggilingan bahan baku yang menggunakan vertical roller mill. Untuk mengendalikan proses produksi raw meal ini menggunakan gas panas dari hot gas air generator. Pada umumnya dioperasikan pada saat kita mau mengoperasikan pabrik baru yang pada saat itu raw meal silonya masih kosong sehingga tidak bisa untuk mengoperasikan kiln. Nah, sebelum mengoperasikan raw meal, kita harus kenali dulu tombol yang dipakai untuk start dan stop. Untuk start pertama kali dari grup paling atas, kemudian diikuti grup-grup di bawahnya. Kemudian di sini juga ada tombol untuk membuka dan menutup damper atau menaikkan speed ID fan maupun speed separator, itu menggunakan tombol C seperti contohnya ini. Ini adalah tombol C untuk membuka dan menutup dengan mengklik W atau W. Nah, pada saat semuanya kondisi stop, semestinya semua damper harus posisi 0. Jadi harus kita tutup semuanya. Kemudian untuk speed ID fan. Jadi sebelum di start ini posisi untuk speed harus posisi di 0. Baik, kita lakukan untuk heating up. Untuk mengoperasikan hot gas air generator ini menggunakan bahan bakar oil, pada umumnya menggunakan solar, dan juga ada yang menggunakan IDO, Industrial Diesel Oil. Selanjutnya kita persiapan untuk melakukan heating up. Yang pertama kali kita start adalah jalur gas panas dari mill menuju ke EP. Kemudian kita klik grup kiln filter. Filter ini adalah EP 2291 back filter atau sama dengan EP, kita klik. Kemudian kita start. Ini masih ada damper yang posisinya membuka. Semua fan yang menggunakan damper maupun speed dampernya harus ditutup terlebih dahulu sebelum fan-nya running. Dari dampernya masih 100%, kita coba tutup dari sini menjadi 0 supaya fan-nya bisa running. Nah, untuk start pertama kali dampernya harus dibuka terlebih dahulu, kurang lebih antara 30-50% dampernya. Kemudian kita atur speednya nanti secara bertahap kita naikkan. Pertama kali untuk heating up kita tidak perlu membuka tarikan yang terlalu besar, karena yang kita harapkan adalah pemanasan secara tahan. Selanjutnya yang kedua kita start grup untuk circulation air. Caranya dengan klik grup raw meal circulation air, kemudian diklik grup startnya. Seperti ini. Oke, kita amatin apa yang running pada grup sirkulasi ini. Kembali lagi saya berikan contoh bahwa setiap menjalankan ID fan, dampernya harus posisi tertutup karena ini masih 100%, dan itu kita harus close dulu. Jadi nanti kalau mengoperasikan raw meal atau kiln yang berhubungan dengan ID fan, sebelum di start harus posisi close dampernya. Speednya kita setting tadi 5%. Selanjutnya setelah kita menjalankan fan, kemudian untuk speed separator, yang harus kita amati adalah draftnya. Jangan terlalu tinggi pada saat kita mau menyalakan api hot gas air generator. Pada saat start hot gas air generator, untuk return valve ini harus terbuka 100%. Sehingga pada saat pompanya start, tidak ada oil yang masuk ke dalam ruang HAG atau hot gas air generator ini. Kemudian oilnya akan bersirkulasi masuk lagi ke tangki, baru kita setting menggunakan tombol C yang ada di dekat outlet mill temperatur ini. Baik, karena jalur gas panas
semuanya sudah ready untuk dilakukan heating up romil ini, maka kita akan melakukan start hot gas air generator dengan mengklik tombol grup di hot gas air generator ini. Kemudian kita start dan kita amati prosesnya. Pada saat heating up ini kita harus melakukan secara perlahan untuk menaikkan temperaturnya. Kemudian setelah motor pompa jalan, kemudian kita buka pemakaian oilnya. Kalau kita turunkan 1% saja, ini sudah bisa menggunakan oil kira-kira 70-100 liter per jam. Pada saat kita mau menambahkan oil dengan mengurangi return valve ini, 1% saja sudah bisa menggunakan 78 liter per jam. Kita naikkan lagi supaya temperaturnya bisa naik. Kita coba naik tambah 1% lagi. Kita turunkan menjadi 98. Ini temperaturnya di inletnya 198, kemudian di outletnya masih 52 derajat Celcius. Agar nanti pada saat menjelang bidding, temperatur dijaga kira-kira antara 300 sampai 350 derajat Celcius. Kemudian di outlet temperaturnya kurang lebih 85 sampai 95 derajat Celcius. Ini untuk dampernya sebaiknya kita buka sampai 100% saja dulu untuk mil pen. Pada saat heating up maupun operasi mil nanti kita hanya bermain di speed ID pen. Kita tambahkan lagi 2% pemakaian oilnya. Pemakaian oil sudah mencapai 310 liter per jam. Kemudian temperatur inletnya sudah 339 atau 340 kurang lebih. Outletnya 80 derajat Celcius. Kita siapkan dulu untuk menjalankan bidding system. Yang dimaksud grup bidding ini bukan materialnya yang akan dimasukkan, tetapi bucket tailing reject material, artinya material kasar yang akan digiling kembali ke dalam mill nantinya. Ini kita harus siapkan dulu untuk di start. Kita klik grup bidding, kemudian kita start. Setiap kita melakukan aktivitas untuk start grup, kita harus amati prosesnya, yaitu untuk alat yang kita start yang mana dulu yang jalan. Inlet mill atau untuk bidding mill ini dilengkapi double flap, ada motornya, kemudian belt conveyor running, kemudian bucket untuk bucket thermal tailing, kemudian gate-nya di outlet mill running. Setelah ini semuanya running, kita kembali lagi ke romil, grup romil maksud kami. Dari grup romil ini kita bisa lihat beberapa parameter, kemudian peralatan untuk mill, kemudian untuk pompa hidrolik untuk rollernya. Sebelum kita melakukan start mill nantinya, pressure hidrolik harus disiapkan, ditambahkan. Ini terlalu tinggi. Pada saat awal kita harus setting hidrolik pressure minimal atau 30 bar saja. Karena ada beberapa operator yang melakukan untuk start mill pertama kali seperti terjadi gempa bumi. Itu adalah benturan antara roller dengan table-nya. Itulah yang akan membuat kerusakan di part di dalam millnya. Ini sangat kita hindari, apalagi ini untuk mengendalikan operasi romil yang baru, artinya belum pernah dioperasikan sebelumnya. Karena biddingnya nanti langsung masuk materialnya, kita setting biddingnya untuk setting minimum antara 50 sampai 100 ton per jam, karena kapasitas millnya adalah 600 ton. Oke, kita setting saja dulu 50 ton per jam dan berapa oil yang kita gunakan nantinya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang berapa bidding yang kita masukkan, berapa bahan bakar yang dipakai untuk operasi romil ini, mulai dari heating up sampai dengan bidding nantinya, beberapa hari yang lalu saya sudah membuat suatu perhitungan. Jadi kalau untuk membuat komposisi material yang kita inginkan di target romil produk nanti, yang harus kita ketahui adalah komposisi raw materialnya. Nah, ini sebetulnya yang tahu adalah teman-teman kita yang bekerja di PCM, tetapi kita harus tahu isinya, kemudian kita hitung
menggunakan formula seperti ini. Tujuannya adalah untuk menentukan komposisi material biddingnya. Misalnya untuk limestone berapa persen, silika berapa persen, clay berapa persen, dan iron sand atau pasir besi ini berapa persen. Kemudian kalau target ini dirubah, ini akan berubah semuanya. Kemudian untuk pemakaian bahan bakar, ini juga udah saya hitung. Jadi kalau misalnya kita memasukkan bidding 50 ton per jam, karena moisture content yang tertera di sini dari komposisi material sesuai dengan simulasi saya masukkan datanya. Ini ada 8,4% dari total bidding. Tinggal ngalihin berapa H2O yang harus diuapkan. Di sini ada moisture content. Kalau 50 ton biddingnya berarti ada 3,7 H2O atau air yang harus diuapkan. Nah, itu membutuhkan kurang lebih 516 liter per jam. Kemudian saya hitung juga berapa damper opening, sehingga kita mempunyai acuan. Acuan untuk mengatur bukaan return valve yang terkait dengan pemakaian bahan bakar. Berapa liter per jam yang kita pakai seperti ini ya. Satu contoh ini misalnya saya mau bidding langsung 100 ton per jam. Berapa liter yang kita butuhkan? Dan berapa opening oil return valve ini, ya kurang lebih ini. Baik, kita kembali lagi ke monitor untuk pengendalian vertical roller mill ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena hisapannya kurang, dilihat dari temperatur outletnya rendah, temperatur di inletnya tinggi. Kita tambahkan lagi speednya untuk ID pen sebelum kita menambah bahan bakar. Kita tambah 10%. Setelah kita tambah 10%, temperatur outletnya kita harapkan naik. Kita kan nggak nambah bahan bakar tadi. Di inletnya turun. Untuk outlet mill ini ada limit. Untuk limit 1, 140, limit 2 yang menyetop HAG, hot gas air generator itu 150 derajat Celcius. Untuk itu kita harus jaga di outlet mill temperatur di bawah 140 derajat. Setelah ini kita lihat temperatur di inlet mill turun, outlet millnya naik, kita coba tambahkan lagi bahan bakar, kita naikkan. Kita coba tadi, kalau perhitungan tadi kira-kira 93% untuk bidding 50 ton per jam. Ini temperatur di outletnya cepat naik di atas 100, kemudian di inlet mill itu 300 lebih. Kita naikkan bukaan dampernya lagi. Kita naikkan dulu 30% bukaannya. Kita lihat ini temperatur di inletnya 120, bukaan valve 94 tadi dalam perhitungan. Bidding 50 ton, 93% opening return valve dengan membutuhkan oil kira-kira 516. Coba kita samakan dengan apa yang kita hitung, yaitu 93, berapa temperatur naiknya. Tadi kurang lebih 516. Di dalam simulasi ini berapa? Nah, ini sampai 500 lebih. Oke, 540 sampai 545. Kemudian temperatur inletnya 359, di outletnya sudah mendekati limit 1. Kita start grup raw millnya atau mill drive-nya. Kita amati menggunakan display monitornya utama untuk menjalankan operasi raw mill ini, sehingga semua parameter bisa dikendalikan di dalam satu display ini. Baik, kita lihat temperatur di outlet millnya turun drastis, kemudian kita tarik atau dengan menambah kecepatan ID pen dari 30 menjadi 40. Kita amati secara bertahap, kita menambah bidding dengan bidding 50 ton. Vibrasinya masih tinggi. Di sini material bednya rendah, artinya material yang masuk ke dalam mill kurang. Karena kita melihat temperatur di outlet millnya rendah, kita harus tambahkan bahan bakar dari 93 ke 87. Kita bisa menambah bidding menjadi 100 ton. Tadi karena 50, ini harus cepat karena kecepatan simulasinya adalah 10 kali lipat dari waktu standar atau waktu normal. Temperatur di inletnya tinggi, outletnya rendah. Mill pen harus ditambah. Karena biddingnya nambah, tarikannya juga harus ditambah supaya outletnya naik, di temperatur inletnya turun.
Untuk mengendalikan operasi romil bukan hanya temperatur saja yang diharapkan, tetapi volume udara. Sedangkan kalau kita menggunakan preheater system, selain temperaturnya, volume udara yang dihembuskan, yang didorong menggunakan ISP fan itu cukup tinggi, sehingga volume dan temperaturnya cukup untuk drying dan grinding raw material di dalam mill system. Oke, kita optimalkan saja pengoperasian grinding mill dengan menggunakan vertical mill. Kita coba tambahkan lagi pemakaian bahan bakar dengan menurunkan return pulp 82. Oke, atau 5% kita turunkan. Kemudian kita tambah tarikan speednya kurang lebih 5% dulu. Kemudian damper yang menuju IP itu juga harus dibuka supaya apa yang ditarik udara dari mill system bisa masuk ke dalam IP. Ini bisa dilihat bahwa material bednya masih rendah. Kita harus segera menambah material beading karena temperatur di outlet millnya sudah mulai naik. Di inletnya juga sudah naik. Ini kita tambahkan 50 ton lagi. Kemudian tarikan atau speed mill fan-nya kita tambah lagi. Mampu beading berapakah mill ini dengan menggunakan hot gas air generator? Walaupun ini hanya sekedar simulasi, tetapi kita bisa menggunakan simulasi ini untuk mengoperasikan mill. Minimal adalah dibuat standar operation. Jadi pertama kali untuk menjalankan raw mill itu seperti apa persiapannya. Kemudian nanti kita bisa buat di dalam simulasi ini seperti troubleshooting. Kenapa mill vibrasi? Kemudian ada gangguan-gangguan lain. Kenapa LSF-nya ini tinggi kok nggak bisa sesuai dengan standar dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan di simulasi ini berbagai macam trouble dan tidak akan merusak alat. Karena simulasi ini tidak terhubung langsung dengan pabrik. Terlihat di sini moisture content dari produk masih di atas 1%. Sedangkan targetnya tadi adalah di bawah 1%. Sebisa mungkin kurang lebih 0,5% H2O dari raw mill produk. LSF-nya juga masih belum bisa dicapai karena 98 targetnya. Karena kita masih mengatur pemakaian bahan bakar dan menaikkan beading. Setelah mendekat optimal baru kita melihat ke raw mill produk. Dibutuhkan waktu kira-kira 1-2 jam. Kita kembali lagi untuk menaikkan temperatur dengan menambah isapan. Ini sudah 70% ya, cukup tinggi sebetulnya. Beading 150 ini cukup tinggi. Nah, nanti kalau misalnya ini temperaturnya tinggi terus di inletnya kemudian di outletnya belum bisa naik, terpaksa kita harus buka walaupun sedikit untuk circulation damper. Kita coba buka 5% saja sampai 10% kita amati. Jangan sampai temperatur di IP ini juga naik. Kalau terlalu tinggi, hot gasnya bukan masuk ke mill tapi udara panas dari hot gas tertarik ke IP. Delta pressure-nya 8. Kemudian material bednya masih rendah. Oke, kita tambahkan lagi beading. Kira-kira 50 ton menjadi 200 ton per jam. Dengan pemakaian oil tadi masih kurang, kita tambahkan lagi 82. Ini kira-kira 5% lagi, 77. Jadi bisa dilihat langsung. Produknya pun bisa langsung, tidak perlu pengecekan dari PCM, tidak perlu nunggu. Kemudian produknya berapa ton per jamnya sudah mulai masuk ke dalam silo. Setelah raw mill produk masuk ke dalam silo, nantinya juga ada blending di dalam silo. Sehingga nanti bisa dilihat perubahannya atau perbandingannya. Ini tinggi karena apa? Dengan naik beading, tetapi kita tadi lupa untuk menambah pressure hidrolik. Nah, ini satu contoh. Ini adalah trouble. Karena material bednya tinggi, pressure hidroliknya rendah, timbul vibrasi. Tetapi kalau kita segera menaikkan, kemungkinan besar mill tidak akan stop. Kita naikkan dulu sambil kita amati. Dengan material bed tinggi, hidrolik pressure harus dinaikkan. Apakah material bednya turun dan kemudian vibrasinya juga turun?
Ini sekalian troubleshooting ya, jadi bukan hanya sekedar start awal, tetapi ada trouble-nya ternyata. Nah, ini kalau di lapangan yang sesungguhnya, di proses yang sesungguhnya, dengan vibrasi 10 sudah kayak ada gempa atau bergetar. Bisa dibuktikan bahwa tadi karena material bed tinggi menimbulkan vibrasi, setelah pressure-nya dinaikkan, vibrasinya juga akan turun. Tadi 10, sekarang sudah beranjak turun. Kita harus naikkan kembali, ditambah lagi 10 bar supaya material bednya turun, kemudian vibrasinya juga turun. Kita tambahkan bukan bahan bakar, tapi tambahkan feeding menjadi 250 ton per jam dari 200. Setiap kita menambah feeding, kita amati parameternya. Dengan adanya penambahan feeding, material bednya tadi yang tipis, kemungkinan besar akan naik. Saat ini adalah 60 mm. Perlu diketahui bahwa untuk operasi roll mill atau vertical roller mill ini, material bed normalnya adalah 100 sampai dengan 120 mm. Kemudian untuk vibrasi millnya dijaga di bawah 4 mm per second. Oke, kita lihat outlet temperaturnya sudah kurang lebih 60. Kita tambahkan lagi pemakaian bahan bakar supaya feedingnya bisa naik dari 77 menjadi 72. Ini untuk speednya sudah 75% untuk speed mill pen. Kita tambahkan lagi 10 agar cepat ketarik ke outletnya. Kita amati, moisture content-nya masih tinggi. Ini kita masih belum bisa nambah feeding. Sebelumnya kita harus tambahkan bahan bakar. Tambah 5 ya. Oke, 67. Mau nambah feeding berarti kita harus menyiapkan tambah bahan bakarnya. Oke, dengan penambahan feeding tadi, pressure hidroliknya ditambah. Temperatur di inletnya di atas 400, outletnya masih fluktuasinya tinggi. Artinya antara material dan gas panas di dalam millnya ini tidak stabil. Baik, kita lanjutkan lagi menambah speed mill pen agar temperatur yang di inlet tinggi bisa ketarik ke dalam mill. Kita tambahkan lagi pemakaian bahan bakarnya karena bisa dilihat di sini materialnya masih rendah, material bednya. Kita tambahkan 50 ton lagi. Dengan penambahan 50 ton berarti bahan bakar juga harus ditambah supaya moisture content-nya tidak terlalu tinggi. Pemakaian bahan bakar sudah mendekati 3000 dengan feeding 350 ton per jam. Ya, untuk mengoptimalkan kapasitas yang 600 ton ini dengan menggunakan hot gas air generator kemungkinan hanya sekitar 400 ton per jam saja. Mengingat bukaan damper mill pen sudah 100%, kemudian speednya sudah mencapai 90%, tetapi temperatur di outlet millnya rendah, mengakibatkan moisture content juga tinggi, sehingga kita tidak mengejar produk yang banyak, tetapi kualitas produk. Karena pertama kali yang mau dipakai di kiln adalah material ini. Jadi nanti kalau kualitas produknya kurang baik, sehingga untuk pengoperasian kilnnya juga sangat terganggu. Oke, ini sudah mendekati 400 dengan moisture content 1,2. Diharapkan ini di bawah 1 atau 0,5. Di sini material bednya beranjak naik. Kita harus segera naikkan. Ditambah 10. Bisa kita lihat material bednya masih naik terus 131 dengan feeding 350. Vibrasinya naik, kita harus segera naikkan pressure. Oke, kita amati vibrasinya. Kalau ini turun, kemudian material bednya mendekati operasi normal, kita baru melihat ke kualitas produk. Kita coba sampai 100% supaya inlet temperaturnya turun. Kita bisa menambah bahan bakar supaya tidak terlalu lembab materialnya.
Kita hanya menggunakan 3000 lebih untuk oil, feeding bisa 350 ton per jam. Kita amati prosesnya. Nah, moisture content-nya 0,0 dengan temperatur di outlet millnya 87. Apa yang harus kita lakukan? Agar residunya juga naik sedikit, coba kita turunkan speed separatornya supaya produknya bertambah. Kita kurangin, residunya naik. Sesuai dengan targetnya adalah 12-14%. Kemudian untuk moisture content-nya sangat rendah, 0,0. Nah, ini kita bisa menambah bidding. Oke, setelah bidding kita naikkan menjadi 400 ton per jam. Kemudian speed separatornya kita setting 40%. Residunya yang 90 micron sudah sesuai dengan standar antara 12-14%. Tetapi di sini kualitas produknya untuk LSF masih di atas 102. Kemudian SM-nya dan IM sesuai dengan standar, hanya LSF-nya yang tinggi. Kemudian moisture content juga masih di atas 1%. Kita harus optimalkan operasi ini. Kemungkinan besar bidding tidak usah ditambah karena flow udaranya tidak cukup. Jadi hanya temperaturnya saja yang cukup. Baik untuk memanaskan di dalam ruangan maupun untuk conveying gas yang dari mill kemudian menuju ke cyclone separator. Yang harus kita perbaiki adalah kualitas produknya dulu, yaitu setting wedging feeder. Coba kita setting, kemudian kita lihat perubahan dari kualitas produk yang dihasilkan. Coba kita naikkan untuk sandy clay-nya dengan cara menambahkan clay ya, kurang lebih berapa, kita coba aja dulu. LSF-nya bisa turun apa tidak. Kemudian ini harus klik OK. Ada perubahan. LSF-nya mulai turun. Kemudian perubahan terhadap SM-nya juga tidak terlalu banyak. Dengan kita merubah satu parameter saja, ini LSF-nya sudah sesuai dengan target antara 97 sampai dengan 99% LSF. SM-nya sudah sesuai dengan standar, dengan IM-nya juga. Jadi yang harus kita perbaiki lagi adalah moisture content, agar material yang masuk ke dalam silo ini tidak lembab. Apa yang harus kita lakukan adalah penambahan temperatur. Jadi karena di inletnya masih tinggi, coba kita tambahkan lagi sampai 100%. Kita tambahkan speed sampai 100%. Oke, kita optimalkan. Kalau memang feeding ini 400 ton per jam, materialnya juga masih tinggi moisture content-nya, sebaiknya dikurangin dulu supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan yang kita inginkan atau standar yang kita inginkan, sehingga pada saat nanti silo sudah terisi penuh, tidak perlu penuh, antara 40-50% saja. Setelah mencapai stok silo 40-50%, romil ini di stop saja, kemudian menunggu pada saat kilen jalan, baru di start menggunakan hot gas dari preheater system, yaitu menghemat bahan bakar yang kita pakai selama ini ya 3276 liter per jam. Oke, ini raw material, moisture-nya rata-rata 9,8. Kemudian ini menjadi produk adalah masih 1,8. Ini diharapkan di bawah 0,5%. Karena ini masih terlalu tinggi dan kita sudah tidak bisa menambah bahan bakar lagi, ya mau nggak mau kita harus kurangi feeding agar kualitas produknya bisa dicapai. Kita coba turunkan 10 ton saja untuk feeding. Tadi dari 400 menjadi 390. Oke, kita amati. Vibrasinya 5. Diharapkan di bawah 4 ya. Ini karena tadi kita ngurangin 10 ton, vibrasinya agak sedikit naik karena material bednya juga sudah sesuai dengan standar operasional 100 sampai 120 mm ketebalan materialnya. Kalau misalnya ini material bednya terlalu tipis, pressure hidroliknya juga bisa diturunkan karena kita mengendalikan proses produksi di romil sistem ini dengan menggunakan hot gas air generator, bukan sebagai banyak-banyaknya produk, tetapi berapa optimalnya romil operasi ini menggunakan hot gas air generator dengan mil kapasitasnya 600 ton per jam, bisa dicapai optimalnya berapa? Kira-kira 380 ton per jam, karena di sini moisture content-nya masih cukup tinggi. Coba kita turunkan lagi 10 ton untuk feedingnya.
Kalau misalnya vibrasi naik, pressure hidrolik juga harus diturunkan menjadi 380 ton per jam. LSF masuk semua sesuai dengan standarnya, 380 feeding. Kemudian material bednya masih normal, vibrasinya masih 5,5. Nah, ini ditunggu sampai mencapai 40% atau 50%. Kenapa harus 40 sampai 50%? Karena yang continuous blending seperti ini, blendingnya bisa efektif kalau stok romelnya di atas 40%. Di bawah itu efek blendingnya kurang baik. Oke, ini vibrasinya masih tidak mau turun. Coba kita turunkan pressure hidroliknya menjadi 90 bar saja. Mudah-mudahan diharapkan bisa turun. Nah, ini bisa turun. Bisa dilihat semua kualitasnya sudah mendekati baik. Cuma ya, karena di outlet ini nggak bisa naik. Kita coba tambahkan 1% lagi pemakaian oilnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk menurunkan moisture content romel produk. Diharapkan bisa turun di bawah 1%. Dengan bidding 380 menjadi produk kurang lebih 346 ton per jam. 80 sampai 90 derajat semestinya moisture contentnya bisa turun. Oke, diharapkan di bawah 1. Kalau nggak bisa, coba kita tambahkan lagi sedikit untuk pemakaian bahan bakarnya. Cara penambahannya juga secara perlahan dari 57 menjadi 56 return palletnya. Oke, 80 0,6 moisture content. Jadi kesimpulannya tadi biddingnya 380, kemudian pemakaian oilnya kurang lebih 3.432 liter per jam. Kemudian vibrasi normal masih milnya, kemudian material bednya juga masih dalam standar operasi normal dengan pressure hidrolik 90 bar. Temperatur operatifnya bisa dijaga dan separator speednya 40%. Kemudian ID pen semuanya sudah 100%. Baik, untuk romel yang menggunakan vertical mill dan menggunakan gas panas dari hot gas generator, saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.